Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somya. Halo wargi changer yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton Kumaha Damang. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Senang sekali rasanya hari ini saya Grisel Adita bisa kembali hadir di podcast dokter kita. Tentunya hari ini rame-rame ya Grisel. Dikeroyok oleh dua orang keren nih hari ini di depan Grisel. Yang pertama ada Dr. Muhammad Risyad SPJP. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Mana nih fansnya Dr. Risyad yang dari kemarin nge-DM-in kapan dong podcast sama Dr. Risyad. Sekarang udah ada ya dokternya di depan. Dan juga kita juga sudah kedatangan Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Cianjur, Dr. Haji Suranto. Dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dokter nih selalu kelihatannya fresh juga ya. Dan kayaknya seneng banget olahraga. Harus jadi kebutuhan olahraga. Harus jadi kebutuhan olahraga. Tadi juga nge-spill kalau misalnya pagi hari tadi nyempetin tenis ya dok ya? Iya. Wah keren. Sebelum kesini tuh udah tenis duluan. Jadwalnya harusnya sampai jam 12 tenis. Sampai jam Karena 12. kesini jadi 9 pulang. Jadi di diskon ya dok ya? Jam 9. Di diskon jam 9 udah ini ya. Ayo wargi Cianjur, sudah olahraga kah hari ini? Ayo Grisel. Olahraga sendiri. Olahraga belum ya? Dokter Risyad apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya senang sekali. Walaupun tadi kayaknya sudah berperang dulu di poli ya. Udah banyak banget pasiennya gitu ya. Dan sekarang kejar-kejaran kita akan podcast hari ini. Dokter, seperti biasa kita akan podcast mengenai tentu saja tentang jantung. Karena juga kita masih memperingati Hari Jantung sedunia ya. Yang diperingati pada tanggal 29 gitu. Jadi masih euforia tentang Hari Jantung dan tentunya hari ini kita akan membahas mengenai waspada serangan jantung karena serangan jantung masih banyak banget ya dok, dan aku juga baca kurang lebih ada kasusnya tuh per tahun 2 juta something lah ya gitu, dan itu kan masih jadi PR bersama tentunya ya dok ya gitu untuk membangun awareness masyarakat bagaimana sih sebetulnya serangan jantung ini bisa diatasi bersama-sama gitu. Boleh juga nanti untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan seputar jantung dan khususnya juga tentang serangan jantung, boleh banget silahkan nanti tuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Oke, dok mungkin kita akan membahas mengenai definisinya dulu deh ya. Mungkin serangan jantung tuh apa sih, bedanya sama penyakit jantung lainnya tuh apa? Kenapa bisa sampai harus kita sama-sama aware terhadap serangan jantung ini? Boleh mungkin dari dokter dulu. Jadi yang namanya serangan jantung itu dia adanya plak lemak di dalam pembuluh darah jantung tiba-tiba pecah dia. Oh, oke. Jadi plak lemak itu sebenarnya udah ada dari dulunya, udah ada, bukan tiba-tiba baru ada gitu. Dia karena prosesnya juga berjalan dalam jangka waktu yang lama. Jadi dia sekitar, kalau laki-laki teorinya sekitar 40% dalam 40 tahun. Jadi 10% dalam 10 tahun tuh terbentuk plak lemak. Nah, dengan itu tiba-tiba si plak lemak ini dia pecah. Nah, kalau di 40%-an pecahnya itu lumayan untuk menyumbat pembuluh darah. Sehingga yang tadinya aliran darah di sana bagus, tiba-tiba tersumbat. Sejak itu terjadi serangan. Gejalanya yang dirasakan apa? Biasanya nyeri dada, tiba-tiba. Hebat, nyeri dadanya hebat. Biasanya nyeri dada itu lokasinya di daerah tengah sini, agak ke kiri sedikit. Karena kan posisi jantungnya di situ. Ini ya. Selain disertai nyeri itu hebat, seperti tertekan, keringat dingin. Biasanya dia suka ada penjalaran nyerinya. Nah, menjalarnya itu biasa ke leher, ke rahang bawah, ke punggung, belikat, sampai ke tangan kiri. Nah, kita nggak pernah tuh sampai ke kanan tuh jarang. Jadi kalau kanan, ya jarang. Jadi kalau ada yang nyerinya sampai ke kanan, kita harus berpikir lagi mungkin nggak ini dari yang lain. Tapi biasanya gejala paling seringnya itu. Khasnya adalah lebih ke kiri ya. Lebih ke kiri dan serasa tertekan berat gitu. Disertai keringat dingin. Biasanya tapi pada usia-usia tertentu, biasanya pada usia yang udah lanjut di atas 70 tahun atau pada penderita kencing manis, gejala ini biasanya tidak timbul secara khas nyeri dada. Dia yang dominan tuh sesak. Misalnya sesak yang tidak bisa dapat dijelaskan dari mana gitu, itu biasanya takutnya serangan. Makanya pada pasien-pasien yang usia tua atau pada pasien-pasien kencing manis, kita kalau ada sesak kita harus cepet tuh. Takutnya nanti kita seakan-akan ini bukan serangan karena tidak nyeri gitu anggapannya. Padahal serangan dan kita terlambat nolongnya jadi susah. Nah, itu gitu. dia yang bahaya. Ya.
Karena baru aja kemarin juga ada ini apa namanya tuh biasanya gitu, kenapa meninggal serangan jantung gitu. Jadi dan termasuk kalau menurut papa saya juga serangan jantung. Jadi aduh ini banget ya sama hal serangan jantung ini gitu. Sangat ini. Gimana menurut dokter nih? Iya. Nah, saya kan sebagai masyarakat penggerak olahraga khususnya jantung sehat. Nah, supaya plak yang pecah itu pembuluh darah tidak pecah, kita bikin elastis lah pembuluh darahnya agar kita berolahraga secara rutin, teratur, terukur. Jadi kalau seandainya ada plak pun tidak akan bikin pecah pembuluh darah. Dan memang makanan juga dok ya, pengaruh juga. Makanan pengaruh dok? Pengaruh ya? Tuh jangan seblak. Yang lemak-lemak jahat itu bikin itu lemak-lemak. Yang enak-enak biasanya yang bikin penyakit ya. Biasanya berbahaya ya dok justru ya. Oke. Kita di jantung sehat ada program 5 program jantung sehat. 5 program jantung sehat. Apa aja tuh dok? 1, seimbangkan gizi. Seimbangkan gizi. Supaya kita gizi sesuai usia. Yang kedua nih, enyahkan rokok. Itu yang pengaruh kita ke rokok ya. Ada yang merokok, enyahkan rokok. E-nya. Nggak boleh. Jadi singkatannya sehat juga. E-nya enyahkan rokok. Hanya hadapi dan atasi stres. Pengaruh dok ya? Pengaruh. Stres itu bisa sangat berpengaruh dok. Jadi salah satu faktor resiko besar untuk terjadi serangan. Stres itu. Nggak boleh stres ya? Terus atur tekanan darah. Jangan kayak kuda tekan darah naik turun bisa pecah itu pembuluh darah ya. Tekanan harus diatur. Baru T-nya harus teratur berolahraga. Jadi kita harapkan olahraga itu kayak makan, kebutuhan makan, kebutuhan olahraga, kebutuhan kerja. Jadi kalau sudah punya niat untuk mau berolahraga pasti waktunya ada. Itu ya untuk menghindari tadi ya serangan jantung ya. Kalau Grisel ada niat dok dari kapan tahu ada tapi realisasi niatnya kurang kuat ya. Kurang ini ya. Teorinya boleh 30 menit sehari minimal ya. Boleh dibagi 2, mau 15 menit pagi boleh, 15 menit sore boleh. Jadi bisa dibagi 2 gitu dok? Bisa. Nanti kan kalau misalnya kita untuk olahraga yang penyakit jantung, kita lebih menyarankan sifatnya yang aerobik. Jadi bukan yang anaerob. Anaerob tuh ibaratnya kalau kita olahraga permainan itu lebih tidak disarankan. Tapi kalau kayak senam jantung, kemudian jalan, jogging sedikit gitu, atau bahkan latihan weight training, angkat beban tuh masih bisa. Angkat beban masih bisa. Dalam batas-batas tertentu. Tapi yang kalau misalnya belum biasa ya nanti kita yang aerobik dulu aja. Nah, itu bisa dibagi tuh. Boleh 15 menit pagi, 15 menit sore. Jadi nggak ada, ini nggak ada waktu nih 30 menit di pagi. Kalau ada kemauan bisa pagi-pagi. Ada kemauan bisa. Pagi-pagi bangun itu sambil joget, sambil nyanyi. Sambil dance. 15 menit lumayan. TikTokan bisa. Berjam-jam. Masa olahraga nggak bisa? Sel. Ini balik lagi ke Grisel. Ini karena jadi motivasi juga gitu ya. Kadang warga Cianjur nih juga sama nih pasti susah banget olahraga dok. Ternyata bisa di split gitu waktunya setelah bangun tidur dan juga sebelum bangun tidur. Dan memang sih biasanya kalau biasanya teman aku tuh justru kalau galau itu olahraga katanya tidurnya jadi enak. Itu. Nah mungkin bisa dicoba juga. Ini bukan galaunya yang dicoba ya, tapi olahraganya. Kasih stres. Stresnya dihadapi dengan berolahraga, capek tidur nyenyak. Kalau kurang tidur nyenyak tambah stres. Nah itu. Mimpinya mimpi yang tidak indah. Nah itu jadi lagi nanti. Oke. Jadi pencegahannya berarti salah satu pencegahannya adalah dengan berolahraga. Tadi ya, terus juga makan. Olahraga teratur. Tapi olahraganya Gisel harus teratur, terukur. Teratur dan jangan berlebihan. Nah, sesuatu yang berlebihan biasanya tidak baik ya dok ya. Kan ada olahragawan karena berlebihan di lapang tenis meninggal serangan jantung, badminton serangan jantung yang berlebihan tidak terukur di situ hati-hati juga. Gitu ya. Berarti selama ini mitos yang karena pernah
pernah baca juga orang yang punya jantung tuh nggak boleh, orang yang punya sakit jantung tuh nggak boleh justru berolahraga. Berarti itu mitos ya dok ya? Mitos warga Cianjur. Jadi kita terus tetap berolahraga. Tadi ingat ya kuncinya berolahraga. Kemudian makan makanan bergizi gitu ya dok ya. Kemudian juga menghindari stres. Hadapi, jangan dihindari. Kalau dihindari nanti ketemu lagi stres lagi. Aduh, ini kita hadapi, kita atasi stres, selesailah stresnya. Nah, itu dia. Nyahkan asam rokok, jangan lupa. Ini yang susah ya kan. Ini bapak-bapak nih biasanya. Tapi sekarang sama, ibu juga banyak juga. Aduh, nggak mau diserang bahaya bapak-bapak ya. Oke, ibu-ibu saya nggak ikutan ibu-ibu. Oke, jadi rokok ya itu ya. Jadi sangat berpengaruh sekali asap rokok. Karena rokok itu banyak asapnya bukan yang perokok, tetangga sebelahnya kena juga dok ya. Perokok pasif ya dok ya, itu justru yang bahaya. Sekarang juga ada tren tuh yang memperlihatkan hasil ronsenan orang perokok pasif yang justru ngeri banget. Itu juga harus. Tapi dok, ini tuh pengobatannya seperti apa ketika terjadi serangan jantung? Itu kan kok bisa sih yang sampai meninggal itu kenapa gitu loh? Karena kalau dari serangan jantung dengan dia terhambat alirannya itu banyak komplikasinya sebenarnya. Komplikasinya kalau secara teorinya kita bagi dua, bisa secara mekanikal atau elektrikal. Jadi arus listriknya terganggu dan struktur jantungnya pun terganggu. Nah di situ timbul komplikasi. Kalau kan kita nggak tahu tuh sumbatannya di mana. Ada beberapa posisi yang memang dia mengakibatkan fatal. Nah dengan fatal itu ya harus cepat kita tolong. Intinya kita membalikan aliran darah itu secepat mungkin. Kalau yang sumbatannya total, apalagi itu sangat bahaya sekali. Kita harus cepat Jadi kayak main-mainan waktu gitu. Makin cepat kita tolong, makin baik. Tapi makin lama kita biarkan, itu nanti komplikasinya semakin besar. Itu tadi ya. Berarti main-mainan waktu seperti bom waktu. Berarti semakin lama justru semakin berbahaya. Semakin cepat ditangani, ya semakin bagus. Dan angka kesembuhan ke depannya dalam arti stabil ya. Kalau kita udah ada sakit jantung, kita bilangnya bukan sembuh seperti hilang semuanya, enggak. Kita dalam kondisi jantungnya stabil. Untuk kedepannya semakin cepat kita tolong, makin stabil pasiennya. Jadi nggak sesek kedepannya, bisa olahraga lagi, bisa aktivitas, kita harapkan seperti biasa gitu untuk seperti biasa lagi. Dan nantinya ya semua pasien jantung sebenarnya pada akhirnya kita harus nanti ada teorinya untuk mengatakan rehabilitasi jantung. Itu salah satunya olahraga. Makanya semua dianjurkan untuk bergerak. Tapi dalam kondisi terukur. Karena tiap orang-orang beda-beda nih. Yang satu misalnya bisa segimana, yang satu lagi hanya butuh segimana, itu beda-beda semua. Makanya itu yang sifatnya terukur. Gitu. Seperti itu. Jadi semakin cepat ya kita harus. Berarti apa yang harus kita lakukan ketika misalnya sanak saudara, keluarga gitu, ada yang gejalanya tadi kan sudah dibahas ya, ada sakit, nyeri dada sebelah kiri, kemudian juga menjalar ke sebelah tangan kiri dan juga penyebaran gitu. Apa yang harus dilakukan dok? Kalau memang itu harus berobat, karena butuh beberapa parameter yang harus kita buktikan dulu benar-benar dari jantungnya atau enggak. Tapi kalau gejalanya sudah khas, sakit sekali, itu harus langsung berobat. Apakah harus langsung ke unit gawat darurat? Iya, kalau lagi serangan sakit sekali, tidak tertahan, langkah baiknya langsung ke emergensi. Harus bisa mengenali itu. Iya, jadi ciri-cirinya nanti harus kita kenali dengan baik. Jadi karena nyeri dada bukan hanya punya jantung gitu. Jadi betul. Ada organ lain yang bisa menyebabkan juga sakit di darah dada, tapi memang sebagian besar dari dada itu dari jantung. Makanya ciri-cirinya harus kita kenali benar-benar. Nah, itu tadi diingat-ingat warga Cianjur, ciri-cirinya yang tadi. Itu kan perlu kesiapan ya kalau ada serangan gitu. Satu, tindakan pertama, kecepatan dibawa ke fasilitas kesehatan, dan kesiapan daripada fasilitas kesehatan rumah sakit juga. Jadi kita harapkan masyarakat bisa mengenali itu penyakit itu, sehingga kemarin kita juga di dalam Yayasan Jantung Sehat memberi pelatihan kepada para pelatih untuk BHD, gangguan hidup dasar. Jadi orang tahu dengan dilatih BHD, ini gangguan napas, gangguan jantung gitu ya. Sehingga mana yang perlu tindakan segera. Nah itu saya kira pemerintah daerah juga sudah peduli itu ya dengan RSUD Cianjurnya bagaimana mengatasi serangan jantungnya. Gitu ya. Karena BHD itu sangat penting memang. Jadi kalau ada yang serangan, apalagi kita
sampai kolaps tuh. Kalau nggak kita tolong, ya susah gitu. Angka kedepannya sangat buruk. Tapi kalau kita bisa BHD, kita bisa mengenali itu, kita bisa melakukan itu dan pasiennya relatif selamat. Relatif selamat ya, Dok ya. Tapi kalau kita biarkan ya nggak bisa. Makanya semua itu nanti harus terprogram secara rinci gitu. Komponennya banyak. Bukan hanya dari kitanya aja yang mengenali gitu. Jadi semua di situ sekeliling kita harus siap untuk mengenali itu dan jadi nanti penanganannya sempurna. Dan di Pemda Jaya kayaknya sudah mulai disiapkan. Kita ada pelatihan BHD masal, puskesmas, petugas kesehatan. Sebetulnya BHD itu tidak hanya masyarakat kesehatan, masyarakat umum harusnya sudah bisa, BHD. Kita lakukan BHD, nanti kan perlu kecepatan. Betul. Ini kan sudah dari Pemda sudah merintis adanya ambulan 119. Iya. Jadi ambulan yang dalamnya betul-betul lengkap. Memang lengkap. Bukan hanya untuk membawa mengangkut. Tapi memang sudah disiapkan napasnya, khusus alat bantu untuk merangsang jantungnya. Itu akan lebih cepat menyelamatkan pasien. Karena tergantung golden period Dok ya. Ke jantung itu ya. Waktu menentukan. Itu main-mainan waktu tadi betul. Kecepatannya ya. BHD itu warga Cianjur yang kayak gimana sih pasti bertanya nih. Yang di pompa. Pompa. Ya, betul kan Dok? Bantuan hidup dasar begitu ya. Bukan yang jangan dilihat yang pas sinetron ya. Ini biasanya kan banyak yang begitu di sinetron ya. Harus dilihat yang pasti dan tentu saja ada di YouTube channel RSUD Sayang. Nanti coba boleh di scroll. Ada. Kapan-kapan RSUD Sayang bisa dipresentasikan bagaimana BHD. Oke. Mungkin nanti sudah ada Dok. Biasanya kita ada di YouTube channel IG RSUD, sudah ada videonya, tapi mungkin nanti tenggelam. Kita akan naikkan lagi di IG RSUD kayaknya Dok ya. Dalam rangka hari jadi hari jantung sedunia. Hari jantung sedunia. Hati-hati yang punya jantung. Hati-hati yang punya jantung. Hati-hati yang semuanya punya jantung ya. Jantung iya betul. Tapi Dok satu pertanyaan. Jantung tuh sebetulnya yang serangan jantung ini genetik nggak sih Dok? Bisa kita katakan genetik kalau misalnya memang ada turunan. Turunan dalam artian harus kandung ya. Jadi ayah ibu atau saudara kandung. Misalnya kalau ayah ibu kan ada perempuan ada laki pasti ya. Kalau laki-laki misalnya serangan kurang dari 45 tahun atau perempuan kurang dari 55 tahun, beda 10 tahun nih. Atau kematian mendadak tiba-tiba. Tidak tahu sebabnya itu dikatakan genetik. Tapi harus cuma naik satu ke ayah ibu atau dia sejajar saudara kandung. Jadi kalau kakek, nenek, paman gitu nggak bisa. Waduh. Gitu. Langsung kisah langsung gini. Langsung ini. Bapak saya juga serangan jantung Dok. Jadi serangan jantung itu dari dulunya sudah ada tuh ya serangan jantung. Habis ini saya olahraga Dok. Cuman orang dulu tuh kalau serangan jantung dikira, ini kesambet setan. Lewat pohon beringin meninggal mendadak. Padahal jantung itu pulang dari sawah meninggal. Ini karena kematian di sawah. Padahal itu serangan jantung juga. Perhatian di situnya. Dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Jadi kita akan coba bacakan satu persatu pertanyaannya. Pertanyaan yang mana? Oke, ini. Dari Ibu Dian Wahyuni 27. Assalamualaikum, Dok. Flak lemak itu terbentuk dari apa? Dari seblak. Silakan dijawab Dok. Ibu Dian Wahyuni ya. Iya. Jadi di dalam pembuluh darah semua itu ada satu lapis sel namanya endotel. Jadi semua proses itu kita sebut aterosklerosis. Nanti dari sel itu biasanya ini kan kita ngomong yang di koroner ya, berarti pembuluh darah jantung. Dia tuh satu lapis sel itu memang kadang-kadang suka mengelupas. Jadi nanti dia untuk penyembuhannya, intinya secara gampangnya penyembuhannya nanti faktor-faktor yang ada di dalam pembuluh darah itu bakal masuk. Salah satunya adalah lemak. Sehingga terbentuk kayak misalnya ibaratnya apa ya, kayak bisul kecil deh. Yang isinya lemak gitu. Nanti lama-lama pecah lagi, ada lagi gitu. Terus seperti itu prosesnya. Dan itu memang terjadi di semua pembuluh darah, bukan hanya di jantung sebenarnya. Jadi dari ujung paha sampai ujung kaki terbentuk bisa. Gitu, tapi kalau di pembuluh darah jantung itu yang kita namanya yang itu aterosklerosis, itu yang koroner. Gitu. Jadi nanti lama-lama tuh yang kata saya yang 10 tahun 10%. Kalau kita bicara lemak cuma 10% kayak penampang gitu pipa, cuma ada 10%, flow-nya masih banyak, nggak terlalu bermasalah. Begitu 40% pun harusnya masih ada flow 60%, untuk keluhan sehari-hari sebenarnya nggak ada masalah. Karena kalau udah 70%, 80% itu biasanya aktivitas sakit, istirahat hilang. Karena begitu aktivitas kan dia butuh aliran darah lebih, karena kan darah ngikat oksigen nih. Dia butuh oksigen lebih di sini.
Di sininya butuh banyak, sedangkan di sini alirannya banyak sebenarnya, tapi dia mampet nih, kayak ada mampet lah ibaratnya. Nanti masuk ke sini sedikit, di sini tidak terpenuhi, di situnya antara kebutuhan dan sumbernya dia nggak mismatch gitu antara supply dan demand-nya. Itu suka sakit. Itu yang pada yang stabil biasanya, yang datang ke poli itu stabil. Tapi kalau serangan yang 40% ini jarang, yang 70% biasanya. Yang 40% dia pecah. Karena yang di plak lemak 40% itu selaputnya masih belum stabil, gampang pecah. Tapi begitu dia pecah di angka 40%, nyumbatnya lumayan. Ini ketika pecah ini itu serangan biasanya. Terus kan kalau misalnya ngomongin soal lemak, ini kan identik dengan orang-orang yang bertubuh lebih besar. Apakah begitu, Dok? Gitu. Tidak selalu. Tidak selalu ya, justru. Tidak selalu. Jadi nggak selalu dengan orang yang bertubuh bobotnya lebih besar. Ya, identiknya kan dulu kayaknya, wah ini yang gemuk nih, pasti lemaknya tinggi gitu. Ini kamu gendut nih. Tapi belum tentu sebenarnya. Belum tentu sebenarnya ya, Dok. Oh, belum tentu. Belum tentu. Oke, jadi bisa aja yang sekecil aku, ada sekecil aku. Udah mana gendut lagi terus kan lemak itu ada dua tuh juga. Apa tuh? Jenuh dan lemak tidak jenuh. Bahasa kita lemak jahat dan lemak baik. Kalau yang lemak jahat yang berlebihan itu yang akan mempunyai akibat. Kalau lemak yang baik nanti bisa dipecah besar jadi tenaga juga kayak yang baik. Iya. Dan kalau pertanyaannya dari mana lemak itu terbentuk? Itu dari asupannya memang. Nah, dari asupan. Dari asupan. Bener, berarti kalau asupannya seblak wae PR. Udah masukannya banyak nggak pernah dibakar. Jadi itu yang bahaya. Jadi tertimbun di situ. Makanya perlu bergerak supaya dibakar lemak jahat. Tuh, jadi nggak apa-apa makan bakso satu mangkok, tapi harus berolahraga juga. Diimbangi ya, nasi padang nggak apa-apa sok yang banyak gitu ya, nasi padang asal olahraganya juga. Tapi dikontrol juga. Dikontrol, tetap Dok ya, nggak usah yang terlalu berat-berat ya, sesuai yang ini aja lah ya, Dok. Oke, ada lagi, Dok, pertanyaan yang masuk dari ini bapak atau ibu? Ini bapak ya, Raden Aji M Wiradibrata. Izin bertanya, untuk tangan yang basah tetapi itu ketika merasa bersemangat, apakah itu tanda-tanda apa? Maksudnya tanda-tanda jantung. Apakah itu ngaruh, Dok? Sebenarnya enggak ya, karena kalau misalnya kita kan tadi sebutin kalau nyeri dada disertai keringat yang basah gitu, mungkin itu salah satu tanda serangan atau memang ada penyempitan pembuluh darah jantungnya. Tapi kalau misalnya hanya berkeringat aja nggak bisa kita katakan, oh ini punya jantung, karena harus ada dulu di dadanya. Sumbernya itu harus ada dulu. Oh, sakit. Disertai dengan keluhan yang lain, salah satunya keringat dingin. Kalau misalnya hanya berkeringat aja itu enggak. Misalnya di tangan, di kaki gitu enggak biasanya. Kata kebiasaannya. Jadi kadang-kadang lagi stres keringet. Iya. bukan jantung tapi karena stres. Karena bukan jantung itu karena stres. Ini harus deg-degan gitu ketemu mantan. Ada lagi dong pertanyaan yang masuk. Wah, ini banyak nih pertanyaannya. Oke. Dari Bapak Abu Nazia. Assalamualaikum, Dok. Apakah lemak dalam pembuluh darah itu akan lulus secara signifikan dengan hanya berolahraga rutin? Misalkan hatur nuhun. Oh, ini pertanyaan yang bagus. Apakah ketika kita sudah olahraga rutin itu sebenarnya nggak akan hilang gitu aja. Cuman dia lebih terjaga untuk sehingga dia lebih stabil plaknya itu, sehingga dia tidak, kalau tadi nggak stabil pecah timbul serangan. Nah ini lebih stabil aja, lebih elastis pembuluhnya gitu kan. Itu kalau dengan elastisitas, dengan kita olahraga rutin kan elastisitasnya makin baik ya, Dok ya. Jadi itu akan tidak gampang serangan. Tapi tidak meluruhkan semuanya gitu, enggak bisa meluruhkan. Jadi misalnya dengan olahraga misalnya jadi hilang gitu, enggak. Tapi hanya kedepannya untuk ke arah serangannya lebih jarang aja. Jadi kita mencegah jangan sampai serangan deh gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi riweuh. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk? Oke, dari Ibu Teni 1021. Izin bertanya, Dok, olahraga yang baik yang boleh dilakukan? Mungkin dari dokter. Dari jantung sehat tadi harus terukur ya, sesuai dengan usia juga. Sesuai dengan usia ya. Makanya kita di jantung sehat ada senam untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk orang tua, ada usianya.
Karena kita setiap senam kan selalu diukur. Yang paling mudah mengukur itu denyut jantung dengan nadi. Istilahnya menari, meraba nadi sendiri. Oh, menari. Itu meraba nadi kirain sendiri. literally menari dong. Ternyata enggak ya. Menari itu bukan tiktokan, bukan. Tapi meraba nadi sendiri. Kita deteksi waktu mau senam kita harus pemanasan dulu. Denyut nadinya berapa. Setelah kita inti berapa. Kita kan harus tidak boleh secara maksimal ya, pada optimal. Dan dari kita biasanya paling gampang untuk mengukur denyut nadi itu 220 dikurangi usia itu maksimal. Ya, detak jantung maksimal. Detak jantung maksimal tidak boleh sampai melebihi itu. Kalau usia 60 ya, berarti 220 dikurangi 60 berarti 220 dikurangi 60 berapa tuh? 160. 160. Jadi kalau kita udah usia 60 jangan sampai melebihi dari 160. Harus di bawahnya paling bagus 80%-nya dari optimal. Makanya ada terukur tadi. Makanya olahraga juga harus betul-betul terukur. Jangan dengan nafsu olahraganya ya. Kalau nafsu jadi lupa. Kalau sih ya betul ya dok ya, segala sesuatu kalau misalnya wah kita berlebihan, sesuatu yang berlebihan memang. Soal lagi bertanding tadi kata dokter kan udah usia jangan yang bersifat permainan karena kita nggak bisa mengukur kadang-kadang. Iya, yang kalau udah bersifat permainan ya. Jadi itu ya jadi terukur sesuai usia gitu kan ya untuk olahraganya. Ya jangan maruk gitu ya. Ini aku kayaknya masih sehat-sehat aja, masih kuat-kuat nih. Padahal enggak juga, enggak gitu ya. Oke, ini kayaknya masih pertanyaan masih seputar olahraga nih dok. Ada dari Bapak Helvi_90. Selamat pagi dok, izin bertanya, apakah olahraga di malam hari itu kurang baik untuk kesehatan? Seperti olahraga malam hari, kayak workout di malam hari gitu kan dok? Kita anunya kadar oksigen dok ya. Kalau malam lebih tipis kadar oksigennya, berhati-hati karena kita yang perlukan input daripada oksigen gitu ya. Itu juga berhati-hati Pak Dok ya, tidak dilarang sama sekali. Karena di Jakarta udah ngetren sekarang. Karena pagi siang sibuk kerja, malamnya justru malam lari malam gitu ya. Olahraga dia asal terukur tadi. Ya, karena resikonya tadi oksigennya tipis kalau malam itu. Risiko olahraga. Nah, dari dokter jantung kemana hasilnya? Memang benar kadar oksigennya juga penting, tapi ya intinya mah sebenarnya boleh aja, cuman lebih baik untuk dilakukan di bukan malahan, karena oksigennya lebih baik, gitu, semuanya lebih baik gitu. Cuman kalaupun memang sempatnya hanya di malam hari, boleh asalkan terukur. Nah, balik lagi ke terukur itu ya dok ya, nggak boleh memaksakan. Gitu. Karena lebih baik memang kita olahraga sedikit dibanding nggak sama sekali. Misalnya, nggak sempet nih gitu. Tiap malam kita nggak sempet ya, lama-lama nggak olahraga juga mendingan olahraga aja sebenarnya. Oh, betul. Olahraga apapun itu, naik turun tangga 10 kali lumayan. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Ibu atau Bapak Kardiansyah HP. Selamat pagi dok, tangan dan kaki saya selalu basah, itu karena apa ya dok? Gitu. Terus tadi masih mengenai tangan basah ya. Keringat ya. Emang itu Enggak, bukan dari jantung sebenarnya. Itu bukan dari jantung. Tapi ada keadaan yang namanya hiperhidrosis ya, bisa aja memang. Dia kelenjarnya kadang-kadang ada beberapa orang lebih banyak dari biasanya. Pada keadaan-keadaan tertentu, kadang-kadang kita stres gitu ya, bersemangat bisa lebih berkeringat dibandingkan orang yang lain. Tapi kalau hanya murni keringat basah cuma di tangan atau kaki tanpa sebab sakit dada, sesek yang lain nggak ada, mungkin bukan dari jantung. Oke. Mungkin kalau misalnya memang sudah sangat tidak sangat mengganggu gitu ya, boleh langsung saja periksakan dan konsultasi bersama Dokter Isya tentunya ya. Datang ke RSUD sayang. Konsultasi aja, nggak usah takut gitu ya. Malah semangat loh ya, Dokter Isya. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk. Yang mana nih? Oke, dari Ibu R. Hardianti. Dok, maaf izin bertanya, olahraga yang baik untuk orang tua usia 60 lebih, olahraga yang baik biar jantungnya tetap sehat, olahraganya apa ya dok? Nah itu tadi dokter juga udah spill bahwa ada tuh senam yang senam ya, kita tadi dengan terukur tadi, kalau kita di senam jantung sehat tuh setelah pemanasan denyut nadinya tadi, menari tadi. Kalau dia sudah optimal, harus sudah mulai diturunkan. Dia aktivitas dikurangi lagi.
Jangan ikutin yang muda-muda. Biasanya kan yang muda semangat terus. Semangat terus. Makanya jiwa muda gening dok ya. Tadi paling mudah tadi kan menari tadi ya. Menari. Meraba nadi sendiri. Ya meraba nadi sendiri. Aku mikirnya menari tuh gini. Supaya nadi kita jangan sampai maksimal gitu, terukur gitu ya. Usia kadang-kadang kalau sudah biasa berolahraga itu bisa kuat. Karena saya hobi naik sepeda usia 83 dong. Masih sepeda dari Cianjur sampai ke Bandung. Oh gitu. Iya. Gimana dong? Usia 83, naik sepeda Cianjur Bandung itu udah biasa. Nah, karena dia sudah kebiasaan dari waktu mudanya sudah terlatih. Makanya tadi kan yang teratur, terlatih tadi bisa. Usia 60 juga bisa. Aku dari sini naik sepeda ke Kalimaya juga lagi. Tadi belum terlatihnya. Belum terlatih. Harus ya jadi biasa ya. Bisa karena terbiasa. Dilihat kemampuan diri ya. Jadi kalau kita olahraga harus selalu introspeksi kemampuan saya sampai mana. Jangan sampai kita berlebihan. Baik gitu ya. Oke, Dok, ini masih kayaknya tentang seputar olahraga ya. Ada dari Abi Usman dan Ibu Nolis_Yani ya, dan juga itu dari Ibu Isma Nura. Olahraga yang aman bagi penderita jantung. Olahraganya tadi sebetulnya kalau misalnya dijawab olahraga apapun aman-aman aja ya dok ya. Kecuali yang bersifat permainan ya. Permainan. Yang sudah punya penyakit jantung hati-hati juga. Jangan sampai permainan tadi ya, aerobiknya. Jalan, lari pun mesti terukur juga. Ya. Jangan sampai karena semangatnya lupa. Semangat. Aku masih bisa. Saya dulu soalnya punya teman, Dok. Iya, gimana Dok? Habis di ring. Yeah. Karena dia insinyur kan main perhitungan. Dia sekian menit dapat berapa kilo. Karena kuat tambah lagi sekian dapat kilo. Terus ditambah-tambah terus akhirnya di ujung sana jantungnya nggak kuat. Waduh. Meninggal kan karena pakai matematik nggak pakai ukurannya, kemampuannya dia kan ya berhati-hati gitu ya. Perasaan juga harus divalidasi. Ini yang iya betul ya. Kalau misalnya kalau kita terus-terusan ngelihat dengan angka matematika, ini kayaknya kita bisa nih. Tapi dengan diri sendiri tidak mengukur kemampuan dirinya. Bahaya, itu sangat bahaya gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk. Ini sebetulnya udah lewat nih jamnya. Tapi banyak banget pertanyaan yang masuk nih, jadi semangat. Oh iya, kita juga belum membahas tentang aplikasi. Ada aplikasi Detak C. Apa itu, Dok? Dalam rangka Hari Jantung Sedunia, Dok ya. Di dunia membuat aplikasi namanya Detak C. Detak C. Aplikasinya bisa di-download ya. Jadi nanti untuk mengukur semuanya di situ bisa lebih aman. Bisa. Ya. Jadi lebih aman pakai itu. Pakai itu ya. Sekarang kan kita aplikasi udah berkembang banyak ya. Kayak jam juga bisa. Betul. Bisa kita sistemnya bikin aplikasi yang memang sehingga intinya jantungnya terukur gitu. Jadi kita nggak berlebihan untuk ke olahraganya, ke segala macam. Oh, jadi bisa dilihat dari situ juga ya, Dok ya. Wah, itu sangat di sini aplikasi kan udah kita buka. Aplikasi ya. Ada profil. Profil itu kita data-data kita dimasukin dari penyakit apa pernah dapat tekanan darah pernah berapa. Nah, nanti di sini juga ada peringatan kalau kita sudah punya penyakit jantung. Kapan minum obat. Ada bisa kayak gitu. Iya, ada di situ. Wah, canggih sekali hari ini ya. Terus ada pusat layanan kalau kita terasa mendadak. Nanti langsung ada pusat layanan kita ke mana. Ada di situ ya. Oke, betul bisa terukur terarah ya, Dok ya. Oke, ini boleh nih warga Cianjur. Terus gimana, Dok? Tuh ada isinya 8 langkah mencegah penyakit jantung dan stroke. Ada pendidikannya juga di sini. Oh, ada juga. Banyak ya. Oh iya, tuh 8 langkah 8 news. Langkah. Makanan tuh dilihat tuh. Diet mana makanan yang enak. Wah, ini boleh nih warga Cianjur, silahkan di-download aplikasinya. Untuk pengguna Android bisa di-download di di Play Store. Udah bisa di-download di App Store juga nggak, Dok? App Store saya belum lihat. Kalau Play Store sudah ya. Tadi sih nyobain di App Store masih belum ada. Mungkin aku belum cari banget. Tapi untuk user Android, untuk pengguna Android ini sudah ada. Ini boleh banget nih. Tinggal di-download aja dan gratis. Gratis, nggak perlu bayar, nggak berbayar ya ini aplikasinya. Jadi silahkan warga Cianjur bisa dimanfaatkan. Yang senang baca-baca banyak ilmunya di sini. Ada juga. Iya, banyak ilmunya. Makanan apa yang elektrolitnya diperlukan.
buah-buahan apa yang paling baik dimakan, ada di sini semuanya. Tuh, ya. Kita lebih baik mencegahnya kan ya, iya. dari makanan yang kita jaga. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul sekali. Lebih murah, sehat daripada sakit. Ya. Nah iya, ya jangan ya bagi Cianjur. Oke, jadi boleh nanti silahkan di-download aplikasinya dan dipelajari lah. Banyak banget fitur-fitur yang ada di situ, yang tentunya bisa sangat bermanfaat untuk warga Cianjur. Masih ada satu pertanyaan lagi. Oke, satu pertanyaan lagi, kemudian nanti closing. Sedih banget, padahal masih bersemangat untuk bercerita gitu ya Dok ya. Oke, satu pertanyaan terakhir dari Ibu Dea Febri .a. Komplikasi penyakit terbanyak dengan penyakit jantung apa Dok? Kalau penyakit jantung kan paling banyak itu dia ke arah sumbatan pembuluh darah jantung. Nanti paling banyak akhirnya ke arah gagal jantung. Jadi nanti ada juga gagal jantung. Berhenti jantung, berhenti jantung nyawanya. Atau misalnya pompanya melemah gitu. Kedepannya karena kan jantung intinya dia memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, untuk dia kerja optimal, dia perlu suplai aliran darah yang optimal. Biasanya paling sering itu sumbatan di sini menyebabkan dia pompanya tidak membaik. Jadi seakan-akan bukan tidak membaik ya, jadi turun lah. Dengan turun, akibatnya pompanya tidak sesempurna yang sebelumnya. Suka timbul keluhannya yang paling utama sesek. Nanti aktivitas sedikit sesek, aktivitas sedikit sesek. Makanya itu juga yang kita cegah dari awal, jangan sampai kalau serangan kita biarin. Waktunya makin diperpanjang kita tanganinnya gitu. Nanti itu kedepannya untuk prognosisnya gitu ya, untuk kejadian gagal jantungnya jadi besar. Kedepannya nanti kualitas hidupnya takutnya jadi menurun. Karena yang biasa aktivitas gitu, sekarang jalan sedikit udah capek. Nah itu nggak boleh tuh. Jadi komplikasi paling banyak itu adalah gagal jantung. Gagal jantung. Atau enggak yang kedua dia ini gangguan listrik jantungnya. Listriknya bisa. Jadi aritmia. Mungkin itu yang paling banyak. Gitu ya. Ini banyak banget pertanyaan yang masuk. Tapi kita nggak bisa bacain satu persatu pertanyaannya. Semoga nanti kita bisa podcast bersama lagi ya Dok ya. Atau mungkin nanti kita akan coba tanyakan di Naros Dok gitu. Oke Dok, sebelum closing nih, adakah yang mau dokter sampaikan? Silahkan. Silahkan dokter. Silakan dokter. Ya, karena memang ini juga mulai Hari Jantung Sedunia kita peringati. Kedepannya kita harapkan semua warga Cianjur terutama ya, ataupun di semuanya, semua warga Indonesia juga, kita harus sayangi jantung kita. Kita harus tahu kapan kita harus mengontrol jantung kita, kemudian kapan kita aktivitas itu juga kita batasin, kemudian kita harus rajin berolahraga, makanan yang bergizi sehat semua. Intinya kan ke depannya nanti untuk jantung itu kita akan melakukan pencegahan primer, di mana kita akan memakai faktor-faktor resiko itu harus kita hindarin tuh semuanya. Nggak boleh ada darah tinggi, nggak boleh ada kencing manis, merokok harus udah di stop sama sekali. Kemudian untuk kolesterol itu harus terjaga. 4 ini memang yang bisa kita modifikasi dari gaya hidup kita. Selain dengan makanan, olahraga juga penting. Kalau genetik kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena itu mah udah memang seperti adanya itu. Tapi dengan genetik pun kita tetap bisa mencegah dengan yang makanan sehat gitu. Olahraga itu sangat penting sekali. Jadi untuk kedepannya kita harapkan semua warga Cianjur mau berolahraga rutin, kemudian dia kalau ada gejala ya mulai berobat, apalagi yang usia-usianya udah di atas 30-40, nah itu harus lebih awas lagi. Jadi harus lebih tahu diri lagi lah. Jadi harus menyadari nih saya segimana nih. Kalau ada gejala kita berobat, tapi untuk sehari-hari kita harus rutin berolahraga aja dulu. Oke. Ya, dari saya dan jantung nih program pokok tadi sehat, gampang disingkatnya ya. Sehat, seimbangkan gizi. Kalau yang anak-anak muda mesti banyak karbohidrat, protein ininya ya. Yang kedua tadi E-nya enyahkan rokok. Rokok. Hanya hadapi, atasi stres. Banyak kehidupan stres kan ya. Katanya ada rumusnya, setiap orang hidup itu pasti punya masalah, punya stres. Betul. Hanya satu orang hidup yang tidak punya masalah, yang sudah jalan-jalan ketawa sendiri. Itu udah nggak punya masalah ya. Jadi makanya harus dihadapi. Stres itu pasti orang punya, hadapi, atasi stres. Sehat, hanya atur tekanan darah tadi. Kita selalu kontrol tekanan darah. Jangan merasa nggak punya keluhan, padahal pernah punya darah tinggi tapi nggak punya keluhan, selalu dikontrol. Yang terakhirnya T-nya teratur berolahraga
dengan terukur, dengan baik dan benar. Jangan berlebihan, malah celaka berlebihan ya. Itu nanti PR lagi. Itu aja, ingat-ingat sehatnya aja ya. Sehat keluarga Cianjur, diingat-ingat ya, karena ini bisa sangat bermanfaat kalau misalnya kita udah oh iya betul sehat ya apa aja tadi. Nah, gitu. Sekarang ingat, nanti lupa lagi. Ingat. Mesti ingat ya, tadi S-nya seimbangkan gizi, 2 nyahkan rokok, E-nya ya. Kemudian H-nya hadapi dan atasi stres, gitu ya. Hadapi aja. Yang keempat A-nya awasi tekanan darah, atur tekanan darah, dan yang kelima adalah teratur berolahraga. Sepertinya ini mudah sekali kalau kita enjoy gitu ya, Dok. Dia lifestyle-nya dan menggunakan lifestyle yang seperti itu gitu ya, melakukan dan melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti itu. Oh, kini nggak kerasa nih waktunya sudah lebih banget. Tapi kita harus pamit undur diri karena dokter juga masih harus berhadapan dengan pasien dan tentunya juga dokter juga akan beraktivitas kembali. Betul sekali. Terima kasih banyak untuk seluruh warga Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD sayang dan yang setia menonton. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk Dokter Suranto yang sudah berkenan hadir hari ini. Terima kasih juga untuk Dokter Isyad yang sudah hadir dan berkenan hari ini bertemu dan ngobrol-ngobrol sama Grisel di sini. Sekali lagi terima kasih. Kami bertiga pamit undur diri. Saya Grisela Dita. Saya Dokter Isyad. Dokter Suranto. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.